Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Denaldi dengan NIM 24 akhiran 053. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu mengenai konfigurasi pengalamatan IPv6. Jadi ini adalah topologi yang nanti akan kita buat, dan untuk tabel pengalamatannya di sini sudah diberikan. Lalu untuk tujuannya seperti ini, dan skenario-nya juga seperti ini, dan ada kebutuhan perangkat yang kita tentukan. Lalu kita langsung saja masuk ke latihan yang pertama, yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Pada langkah yang pertama, kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Oke, kita membuat topologi pada software paket tracernya. Di sini kita butuhkan 5 perangkat, 1 buah PC, kemudian switch, 2 router, dan juga sebuah server. Agar lebih mudah, di sini kita berikan nama. Untuk PC0 mengikuti instruksi yang ada pada modul, yaitu PC A. Ini kita kasih nama S1 untuk switch 1. Untuk router R1, dan untuk router 1 bisa kasih nama ISP, dan ini kita berikan nama X0. Oke, sudah. Kemudian kita kabelkan untuk kelima perangkat ini. Yang pertama, dari PCA ke S1 kita menggunakan kabel strike karena perangkatnya berbeda, yaitu kita klik PCA, kemudian kita pilih Fast Ethernet 0, lalu klik untuk S1. Di sini masuk ke port F06, Fast Ethernet 06. Kemudian gunakan kabel strike juga untuk S1 ke R1. Di sini dari port F05 masuk ke G001. Lalu karena perangkatnya sama, di sini kita menggunakan kabel crossover. Nah, dari port G00 ke G00. Lalu dari ISP ke eksternal, di sini kita gunakan kabel copper strike group. Dari G001 masuk ke fase Ethernet 0 seperti ini. Pada langkah yang pertama di sini sudah selesai. Kemudian yang kedua, hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Oke. Nah, nanti kita akan menggunakan perintah ini. Di sini untuk menggunakan perintah ini untuk mengaktifkan template dual IPv4 and IPv6 sebagai template SDM default. Nah, di sini saya akan mereloadkan switch satu saja. Untuk R1 dan ISP tidak akan saya mereload. Nah, kita klik di sini, pergi ke CLI. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan terlebih dahulu enable, lalu masuk ke configure terminal. Nah, di sini kita salin ini, master, kemudian N, reload. Yes. Di sini sudah saya reload untuk S1, dan untuk R1 dan ISP tidak saya reload. Lanjut untuk langkah yang ketiga. Konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Oke. Kita pergi ke tabel pengalamatan di sini. Nah, yang pertama saya akan konfigurasi untuk PCA terlebih dahulu. Pergi ke desktop, lalu pergi ke IP konfigurasi. Nah, Oke, ini untuk IP address dari IPv4 untuk PCA-nya, yaitu 192.168.1.10 untuk SnapMask otomatis. Kemudian default gateway
Di sini saya akan menggunakan punyanya R1 ini. Oke, lalu paste. Dan untuk IPv6 address kita gunakan ini, copy, paste, dan /64. Kemudian untuk default gateway-nya paste. Oke, kita sudah untuk default gateway untuk IPv4 kita gunakan R1. Sudah. Selanjutnya untuk eksternalnya pergi ke desktop dan mau IP konfigurasi. Nah, di sini untuk IPv4-nya kita samakan saja. Ctrl+C. Lalu untuk subnet mask, di sini untuk aliran perekrutnya itu kali ini dari 226 yaitu 224, dan untuk default gateway-nya kita copy 225. Kemudian untuk IPv6 kita copy 64. Oke, sudah. Lalu kita juga pasangkan untuk default gateway-nya. Untuk langkah yang ketiga di sini sudah selesai. Lanjut langkah yang keempat yaitu konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch 1 S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Oke, kita melakukan terlebih dahulu untuk konfigurasi awal untuk router R1. Oke, ini kita bisa copy. Nah, di R1 di sini masuk ke CLI. Nah, di sini kita tekan enable conft. Nah, setelah itu kita paste. Oke, kemudian setelah seperti ini kita exit. Lalu kita bisa save, ketik copy running config config. Oke, untuk R1 di sini sudah selesai. Lanjut untuk konfigurasi pada awal pada ISP. CLI, masuk ke enable, lalu masuk ke konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita copy juga untuk ini. Sini kita bisa paste. Lalu setelah itu juga sama, kita exit. Kemudian ketik copy running config store up config. Oke, di sini juga untuk ISP sudah selesai. Kita lanjut konfigurasi awal untuk S1. Lakukan langkah yang sama, kita copy. Enable
untuk konfigurasi terminal, dan di sini kita paste. Setelah itu enter. Lalu kita keluar terlebih dahulu dari konfigurasi terminal. Kita ketik copy running config start config. Oh iya, maaf, enable. Lalu di sini kita masuk ke mode konfigurasi terminal conft. Lalu di sini kita bisa paste. Setelah itu di sini kita bisa langsung simpan, yaitu copy run config start config. Oke, di sini untuk satu juga sudah selesai. Kemudian kita masuk pada langkah yang kelima, konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Tabel host ini memungkinkan Anda untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote daripada IP address-nya. Di sini kita bisa copy, lalu kita gunakan R1. Nah, kita paste. Conft, nah setelah itu kita paste di sini. Nah, kemudian setelah itu kita simpan, copy running config start config. Oke, di sini juga sudah selesai. Lanjut pada yang kedua, yaitu kita latihan kedua menggunakan ping untuk menguji jaringan. Untuk langkah yang pertama, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Oke, kita coba untuk menguji konektivitas jaringan di PCA. Kita akan mengeping dari PCA ke router R1. Masuk command prompt. Di sini kita ketikkan p192.168.1.1 enter. Kemudian kita juga akan mapping dari IPv6, kemudian ping juga IPv6 dari router R1, yaitu yang ini. Kita bisa copy, paste, bentar. Nah, selanjutnya di sini pada tabel ini kita disuruh memping beberapa alamat yang ada di sini. Kemudian nanti kita akan mengisi untuk average round trip time-nya dan juga TTL hot limit. Jadi kita akan menggunakan PCA di sini untuk mengisi di command prompt. Yang pertama ping, paste, enter. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Jadi untuk average round trip time atau MS, yaitu ini adalah average-nya, yaitu 4 ms. Kemudian untuk TTL atau hop limit di sini adalah ini, yaitu adalah 128. Kita bisa isi untuk tabel pada ping bagian ini, yaitu untuk average-nya 4 ms. Kemudian untuk TTL-nya yaitu adalah 128. Lanjut, kemudian kita ping untuk yang IP selanjutnya. Lakukan ping yang sama sampai IP yang terakhir.
Ini adalah 1 ms, dan untuk limitnya 128. Ping ke kita. Nah, ini average trade time-nya itu 1 ms, dan ini 255. Oke, akhirnya di sini kita sudah mengisi untuk average trade time dan juga TTL hop limitnya untuk setiap ping yang sudah kita lakukan di PCA ini. Lanjut untuk langkah yang kedua, kita akan menggunakan perintah ping extended pada PCA. Pada command prompt, kita ketikkan ping dan tekan enter. Oke, kita ikuti instruction dari ini. Kita ketikkan ping, lalu menggunakan opsi T ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai atau reachable. Kita copy, itu kita paste di sini, coba enter. Nah, untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is unavailable, tunjukkan tujuan tidak dapat dicapai, putuskan diskoneksikan antar kabel router ISP dan eksternal, atau shutdown, matikan interface gigabit Ethernet 0/0/1 pada router ISP. Nah, oke, di sini kita bisa keluar terlebih dahulu dari PCA, lalu kita masuk ke ISP. Nah, di CLI, di sini kita ketik enable, masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita ketik ini untuk masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/1. Oke, sudah. Kemudian kita ketikkan shutdown. Oke, di sini kita lihat apa yang terjadi pada PCA. Nah, di sini akan menampilkan destination host unreachable. Hubungkan kembali kabel. Nah, kemudian hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface gigabit pada router ISP menggunakan no shutdown sebelum bergerak ke langkah berikutnya. Setelah sekitar 5 detik, ping seharusnya berhasil. Coba kita hubungkan lagi. Nah, sini kita tekan no shutdown. Kita tunggu selama 30 detik. Nah, di sini setelah kita tunggu, maka hasilnya akan kembali seperti semula. Lanjut untuk langkah yang keempat, tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Tekan Ctrl C, dan di sini sudah berhenti. Lalu langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pertanyaannya, pesan error ICMP apa yang diterima? Jadi pesan error yang diterima yaitu adalah destination host unreachable. Kita tulis di sini.
Lanjut, enablekan interface gigabit 0.0/1 pada router ISP. Router menggunakan perintah masa shutdown. Di sini sudah selesai barusan kita lakukan. Nah, lanjut pada langkah yang ketiga. Di sini kita akan menguji konektivitas pada jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco dalam langkah ini. Oke, yang pertama kita akan ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address dari router 1. Oke, di sini kita keluar. Kemudian di sini kita pergi ke router 1. Nah, sini kita masuk ke enable. Nah, setelah itu kita copy. Lalu kita paste di sini. Oke, setelah hasilnya seperti ini, titik eksklamasi mengidentifikasikan bahwa ping berhasil dari router R1 menuju eksternal. Karena tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal F4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasikan dari router. Nah, di sini kita melakukan ping ke eksternal F4. Oke, kita ketik di sini. Ping eksternal F4. Nah, di sini ada pertanyaan IP address apa yang digunakan. Jadi ini adalah IP address yang digunakan, yaitu 209.165.200.226. Jadi kita bisa salin, copy, dan kita taruh sini. Paste. Ada lebih banyak opsi bagi perintah ping pada CLI. Ketikan ping dan tekan enter. Gunakan IPv6, masukkan alamat ini atau eksternal sebagai IPv6 address target. Tekan enter untuk menerima nilai default bagi opsi lain. Jadi kita lakukan ping, kemudian memasukkan untuk perintah-perintah yang ada di sini. Ping, lalu kita gunakan IPv6. Setelah itu kita gunakan alamat yang ada di sini. Dan untuk repeat code kita kosongkan. Nah, di sini sudah berhasil. Lanjut, untuk yang keempat, Anda dapat menggunakan suatu extend ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke alamat ini dengan angka ulangan 5000. Oke, kita coba ping untuk ini. Untuk ini lagi kita ping. Nah, untuk IP kosongkan, dan untuk IP address dan untuk repeat count-nya kita gunakan 50.000. Kosongkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat di sini diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface gigabit 001 pada router ISP. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke ISP. Oke. Kita masuk ke enable. Lalu setelah itu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/1. Terlebih dahulu kita masuk ke mode konfigurasinya. Connect interface gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, setelah itu di sini kita diskoneksikan, yaitu kita ketikkan shutdown.
Dan apa yang terjadi pada router R1? Nah, jadi kita lihat di sini, nampaknya terdapat huruf U di sini. Tidak seperti yang awal ini tanda seru. Kemudian kita koneksikan ulang kabel Ethernet atau enablekan interface Gigabit Ethernet 0/01 pada router. Jadi kita koneksi ulangkan. Dan di sini kita nanti akan tunggu 30 detik agar bisa sukses lagi. Kita keluar terlebih dahulu, balik ke ESP, dan di sini kita ketikkan no shutdown. Nah, setelah itu kita tunggu sekitar 30 detik untuk proses dari router bisa mensukseskan lagi. Nah, di sini sudah bisa kembali. Selanjutnya, huruf U dalam hasil di atas mengidentifikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable, suatu error protokol data unit PDU diterima oleh router R1 pada router R1. Nah, di sini Anda dapat pula menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Di sini kita bisa coba mengping untuk ini, cuman tadi kita sudah lakukan caranya sebelumnya di sini. Kemudian yang langkah yang ketiga, di sini kita menggunakan tracer dan traceroute untuk uji jaringan. Perintah untuk mentrace atau melacak rute dapat ditemukan pada PC dan perangkat jaringan untuk PC berbasis Windows. Oke, kita langsung masuk saja untuk langkah yang pertama. Di sini gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Pada command prompt ketik tracer dengan alamat ini. Dan sebelum itu kita matikan untuk proses di R1-nya, yaitu dengan cara kita Ctrl Shift 6. Dan kita lanjut pada langkah yang pertama di latihan yang ketiga. Kita masuk ke PC. Lalu pergi ke desktop di command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ini. Kita salin saja. Nah, hasil dari tracer di atas ini mengidentifikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ISP ke eksternal. Path atau route ke eksternal berjalan melewati dua hop router menuju destinasi akhir dari eksternal. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita masuk untuk langkah yang kedua, jelajah opsi tambahan perintah tracer. Pada command prompt kita ketik tracer dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Kita ketik Cisco paket tracer PC tracer usage tracer target. Jadi di sini tidak tersedia. Kemudian gunakan opsi D. Ingat bahwa IP address 209.165.200.266 tidak diputuskan sebagai eksternal. Kita coba untuk ini kita paste setelah disalin, coba kita enter dan valid. Ternyata ini memang tidak bisa untuk promnya. Jadi kita bisa skip, lanjut untuk langkah yang ketiga. Pada command prompt ketik traceroute dengan alamat ini atau traceroute dengan alamat IPv6 ini pada router R1. Hostnya diputuskan karena suatu tabel host IP lokal telah dikonfigurasikan pada router. Oke, kita coba kembali keluar di sini, masuk ke R1. Ini kita coba untuk router copy, ini kita paste di sini dan enter. Dan untuk IPv6 kita coba juga. Oke, pada router berhasil. Lanjut di sini gunakan perintah traceroute dari switch S1 ke eksternal. Kita coba dari switch 1. Aku pilih CLI. Di sini masuk ke menu privilege. Enable. Nah, setelah itu kita salin, kita paste, kemudian enter. Oke, kemudian ininya kita copy, lalu kita paste.
enter. Oke, di sini kita hanya menggunakan satu saja. Nah, perintah tracer out mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter setelah mengetik tracer out pada prompt untuk menjelajah opsi-opsi ini. Lanjut, di sini kita masuk pada latihan yang keempat, troubleshoot terhadap topologi. Yang pertama, copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Di sini kita copy, kemudian kita masuk ke router ISP. Kemudian kita paste. Dan jangan lupa kita save. Oke, sudah. Di sini kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu dari jaringan R1 gunakan ping dan trace atau traceroute untuk mentroubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan traceroute dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah traceroute untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil trace ini mengidentifikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway 192.168.1.1, tapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Oke. Di sini kita coba ping satu persatu. Kita masuk dari PCA, pergi ke command prompt. Nah, di sini kita ping ke S1, itu 192.168.1.2. Di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba pingkan ke router 1 R1. Di sini ping 64.100.0.2. Oke, pada router 1 di sini nampaknya berhasil. Kemudian kita coba pingkan ke ISP. Ping 92.168.0.1. Ini untuk ISP. Seratus 164.100.0.1. Nah, sini berhasil. Kemudian kita coba ping untuk eksternalnya. Sini alamatnya kita lihat 29.165.200.226. Kita coba ping 209.165.200.256. Kita coba. Oke. Nah, di sini hasilnya adalah ping request call not find host 209.165.200.256. Please check the name and try again. Jadi di sini terdapat troubleshooting, itu mungkin yang sudah kita setting sebelumnya itu tidak sama dengan alamat yang ada di sini. Nah, coba kita lihat di laporannya. Di sini kita bisa gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP, output dari perintah show run dan show IP interface brief untuk mengidentifikasikan bahwa interface Gigabit Ethernet 0/0/1 adalah up, tetapi dikonfigurasikan dengan suatu IP address yang salah. Coba kita masuk ke ISP. Nah, di sini kita ketikkan show run. Kemudian setelah itu kita ketik show interface brief.
Kemudian kita ketik show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa cek bagian ini apakah tidak sama dengan apa yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kita cek untuk IP address, IPv6 dan juga IPv6 address. Nah, jadi yang pertama kita cek untuk IP address-nya di sini apakah sama seperti yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat ini berbeda. Jadi ini yang menjadi masalah barusan itu terdapat troubleshoot. Nah, kemudian untuk no IPv6 di sini kita juga cek apakah sama. Nah, di sini sama, tetapi juga jika ini berbeda, ini bisa jadi salah satu sumber masalahnya. Kemudian kita cek untuk IPv6 address FC untuk link lokalnya 255. Nah, ini juga tidak sama. Jadi ini adalah alasan kenapa barusan hasilnya tidak bisa. Solusinya di bagian ini kita bisa copy, lalu di sini kita bisa pastekan. Di bagian ini saya lupa, kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Nah, kita pastikan apa yang sudah kita copy barusan di sini. Nah, setelah itu kita enter, kemudian kita exit untuk keluar, kita exit, dan jangan lupa kita untuk menyimpan copy running start up config, copy running config. Oke, sudah. Kemudian kita coba ping lagi pada PCA apakah sudah berhasil atau tidak. 226. Oke, di sini sudah berhasil. Maaf sebelumnya karena barusan saya salah menginputkan IP alamat terakhir, yaitu yang seharusnya 2, saya input jadi 5. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menyelesaikan permasalahan kenapa barusan ada peringatan seperti ini. Karena yang kita konfigurasi sebelumnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan seperti itu. Kita bisa langsung saja lanjut untuk langkah berikutnya. Betulkan persoalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan trace ke eksternal. Di sini kita sudah melakukan ping untuk ke trace eksternal karena kita sudah memperbaiki di SP-nya. Lalu sekarang ulangilah proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Jika menemukan IPv6 address yang salah, Anda perlu menghapusnya karena itu tidak hentikan. Nah, ini sudah selesai. Oke, akhirnya untuk troubleshooting di sini sudah selesai. Kita langsung lanjut untuk pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Itu bisa dari konfigurasi NAT salah atau routing salah. Lanjut pada soal yang kedua, jika Anda melakukan ping suatu proses yang tidak ada pada remote network seperti alamat ini, pesan apa yang dapat ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Oke. Di sini pada PCA kita coba untuk pingkan alamat ini. Kita paste. Nah, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping yaitu adalah request time out.
Jawabannya kita copy. Lanjut, apa maksudnya? Yaitu maksudnya adalah karena tidak ada respon dari penerima. Jadi makanya di sini request timeout. Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Yaitu IP address yang kita ping, kemudian kita cek firewall yang memblokir paket. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.53 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang akan ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Kita coba saja. Nah, pesan yang ditampilkan yaitu adalah destination host unreachable. Kita taruh jawabannya di bawah. Kemudian apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Jadi pesan ini diindikasikan bahwa paket yang dikirim tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Jadi makanya muncul pesan destination host unreachable. Kemudian soal yang keempat, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Jawabannya kita di sini bisa copy. Itu biasanya 128. Kemudian nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco berapa? Nah, jadi nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco yaitu biasanya 255. Setelah itu 255. Udah. Lanjut untuk soal yang kelima, berapa nilai dari IPv6 hot limit yang diatur pada host Windows? Jawabannya yaitu hampir sama seperti pada soal nomor 4, yaitu adalah 128 atau 128. Kita copy untuk bagian ini. Kemudian berapa nilai IPv6 hot limit yang diset pada perangkat Cisco? Yaitu adalah 64. Jadi ini sudah selesai untuk setiap langkah-langkah pada modul 7 untuk konfigurasi pengalamatan IPv6. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.